Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenan Mirza Syafrido dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2022 dengan NPM 220 602 9885. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Circular Economy Engineering yang telah dijelaskan oleh Pak Dai pada pertemuan keempat kemarin. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu Circular Economy Engineering. Circular Economy Engineering merupakan pendekatan dalam rekayasa yang berfokus pada perancangan sistem dan produk yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Tujuan utama dari ekonomi sirkular adalah untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan mengelola siklus hidup produk secara efisien dan berkelanjutan. Terdapat 5 prinsip ekonomi sirkular. Yang pertama, desain untuk keberlanjutan atau sustainable design. Yang kedua, pemanfaatan kembali atau daur ulang. Yang ketiga, ekonomi penggunaan berulang. Yang keempat, pengurangan limbah. Yang kelima, penggunaan energi yang terbarukan atau renewable energy. Nah, apa sih hubungannya metode numerik dengan circular economy engineering? Metode numerik sendiri memiliki peran penting dalam mendukung dan mengoptimalkan praktik circular economy engineering. Dengan menggunakan metode numerik, insinyur dan ilmuwan dapat memodelkan, menganalisis, dan mensimulasikan berbagai aspek dari sistem ekonomi sirkular, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih efisien. Berikut adalah penerapan metode numerik dalam circular economy engineering. Yang pertama ada desain produk dan material. Nah, metode numerik sendiri berguna untuk optimasi struktur produk. Nah, metode numerik seperti analisis elemen digunakan untuk memodelkan dan mengoptimalkan struktur produk agar lebih tahan lama, lebih ringan, dan lebih efisien dalam penggunaan material. Kemudian metode numerik juga berguna untuk simulasi perilaku material. Simulasi ini menggunakan simulasi numerik yang memungkinkan prediksi bagaimana material tertentu akan berperilaku dalam berbagai kondisi penggunaan dan bagaimana material tersebut dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Selanjutnya, yang kedua ada analisis siklus hidup atau life cycle analysis. Nah, life cycle analysis ini ada 2, yaitu evaluasi dampak lingkungan dan modeling of circular flows. Nah, kita bahas evaluasi dalam lingkungan. Metode numerik ini digunakan dalam LCA untuk menghitung dan membandingkan dampak lingkungan dari berbagai produk dan proses, termasuk emisi, penggunaan energi, dan limbahnya. Ini membantu dalam memilih desain dan material yang lebih ramah lingkungan. Kemudian kita bahas modeling of circular flows. LCA juga menggunakan metode numerik untuk memodelkan aliran material dalam sistem sirkular, termasuk penggunaan kembali atau daur ulang dan pembuangan. Yang ketiga dari penerapan metode numerik dalam circular economy engineering yaitu adalah optimasi proses manufaktur. Nah, optimasi proses manufaktur ini terbagi menjadi 2, yaitu simulasi proses produksi dan optimasi parameter proses. Nah, apa sih simulasi proses produksi? Nah, metode numerik ini digunakan untuk mensimulasikan proses manufaktur seperti pengecoran,
penempaan, dan 3D printing atau pencetakan 3D yang membantu mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi material. Kemudian ada optimasi parameter proses, yaitu menggunakan algoritma optimasi numerik yang digunakan untuk menemukan kombinasi parameter yang menghasilkan kualitas produksi terbaik dengan konsumsi energi dan material yang minimal. Kemudian ada manajemen sumber daya dan energi. Nah, manajemen sumber daya dan energi juga terbagi dua, yaitu modeling and simulation of energy systems dan optimasi logistik. Pada modeling and simulation of energy system, metode numerik membantu dalam memodelkan sistem energi yang kompleks, termasuk penggunaan energi yang terbarukan dan pengelolaan energi dalam proses produksi. Ini memungkinkan perancangan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kemudian kita bahas optimasi logistik. Nah, optimasi logistik ini menggunakan algoritma optimasi yang digunakan untuk merancang jaringan distribusi dan logistik yang minim emisi dan limbah, termasuk rute pengumpulan dan distribusi yang efisien untuk produk yang akan didaur ulang atau digunakan kembali. Kasus-kasus dalam circular economy engineering yang kita kaitkan dengan DAI5 atau conscious thinking berfokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dengan kesadaran penuh terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Berikut adalah contoh keterkaitan antara circular economy engineering dengan DAI5 atau conscious thinking, yaitu ada perusahaan Patagonia mendaur ulang pakaian dan komitmen lingkungan. Selanjutnya juga saya akan membahas tentang konsep DAI5. Yang pertama ada intention atau niat, berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan sejak awal. Yang kedua ada initial thinking atau pemikiran awal yang mencakup analisis mendalam tentang bagaimana perusahaan dapat beroperasi dengan lebih berkelanjutan. Yang ketiga ada idealization atau tahap di mana kita menetapkan visi ideal untuk sustainability dan tanggung jawab lingkungan. Yang keempat ada instruction atau instruksi yang mencakup langkah-langkah konkret dan tindakan yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, tantangan dan hambatan yang akan kita dapat untuk mengkolaborasikan DAI5 dengan circular economy engineering, yaitu yang pertama ada kompleksitas model dan data, yang kedua ada interdisipliner, yang ketiga ada ketidakpastian dan variabilitas, yang keempat ada regulasi dan standar, yang kelima ada adopsi dan implementasi. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan kali ini yaitu integrasi circular economy engineering dengan metode numerik menawarkan pendekatan yang holistik dan ilmiah untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, sustainable, dan ramah lingkungan. Meskipun ada tantangan yang signifikan dalam penerapannya, manfaat potensial yang dapat diperoleh dari integrasi ini sangatlah besar. Dengan terus mengembangkan teknologi, meningkatkan kolaborasi lintas disiplin,
dan mengatasi hambatan yang ada. Kita dapat mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semuanya. Sekian penjelasan dan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.